Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan Marissa Haque ya teman-teman. Ini ada kabar mengejutkan pasca meninggalnya beliau. Ini banyak terkuak ya fakta-fakta yang pernah terekam oleh media ya teman-teman. Dimana Mbak Marissa ini pernah mengatakan lebih baik saya yang pergi dahulu. Nah, ini lebih lengkapnya mari kita tonton aja video-video yang sudah saya rangkum ya teman-teman. Marissa Haque sebut ingin meninggal lebih dahulu daripada sang suami. Marissa Haque rupanya pernah mengungkap keinginannya meninggal lebih dahulu daripada sang suami Ikang Fauzi. Pernyataan lawas Marissa itu kini kembali viral di media sosial setelah kematiannya pada Rabu 2 Oktober 2024 semalam. Kala itu Marissa dan Ikang ditanya perihal rasa takut kehilangan di antara keduanya. Marissa tak mengungkiri perasaan takutnya kehilangan Kang Ikang. Dia kemudian menyampaikan keinginannya meninggal lebih dulu dibanding sang suami. Mendengar ucapan istrinya, Kang Ikang menegur sekaligus menyahut wanita biasanya lebih berumur panjang. Ya, itulah yang disampaikan oleh sang suami ya. Katanya pada saat gurauan itu, katanya di mana-mana itu suami yang biasanya pergi dahulu dibandingkan sang istri. Tapi kalau dari sekitar saya malah sebaliknya ya, malah banyak perempuan dahulu, yaitu relatif ya kalau saya bilang ya. Nah, ini ada tanggapan Irfan Hakim ya teman-teman. Jadi sosok yang begitu mengenal ya sosok Mbak Marissa. Bahkan Irfan Hakim ini selalu kalau ketemu tuh bilang ini si kembar gitu ya. Ini kita lihat, dengarkan. Hakim beri pesan atas Marissa Haque yang meninggal secara tiba-tiba pada hari Rabu semalam. Dalam postingan media sosialnya, Irfan Hakim menuliskan meninggalnya sang wanita hebat Marissa Haque. Ia menuliskan, saudara kembar, itu yang selalu aku teriakan kalau ketemu Mbak Marissa Haque. Karena selain sama Prilly, sama Mbak Ica pun sama tanggal lahirnya 15 Oktober. Hari ini, kurang 2 minggu lagi masuk usia ke-62 tahun. Tanpa sakit, ia kembali ke sang holik. Meninggalkan keterkejutan bagi semua orang atas kepergianmu. Cukup lama mengenal beliau, sosok wanita pintar, tegas dan sayang sama keluarga. Panutan bagi anak-anaknya yaitu Ciki Fauzi dan Bella Fauzi, pendamping dan penyemangat Om Ikang Fauzi. Insya Allah almarhumah mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turut berduka. Di postingan itu ia mengunggah video kemesraan antara Kang Ikang. Walau sudah berumur 60-an, kemesraan mereka masih tetap terjaga. Ya, jadi ini memang dibuktikan dan diucapkan oleh Mbak Marissa semasa hidup ya, di acara sebuah televisi swasta, mengatakan Kang Ikang ini begitu romantis, begitu harmonis walaupun umurnya sudah di 60 tahunan tapi tetap saja masih serasa muda gitu. Begitupun semangat dari Mbak Marissa. Kita lanjut ya teman-teman. Itu besar cinta suami kepada Marissa Haque sampai pingsan 4 kali saat sang istri dikabarkan meninggal dunia. Ikang Fauzi, suami dari almarhumah Marissa Haque, terlihat sangat mengagumi istrinya. Sosok almarhumah dikenal sebagai pribadi yang cerdas, cantik dan berwibawa, tapi tetap sederhana di mata suaminya. Sedangkan Bu Ica sangat menyukai keharmonisan sang suami, jadi saling melengkapi dan mengagumi. Saling memuji ini terlihat dari banyak postingan. Salah satunya yang diunggah oleh akun Irfan Hakim. Di video pendek itu terlihat jelas keharmonisan dari Kang Ikang dan Marissa semasa hidup. Walau sudah berumur 60-an, Mbak Marissa mengaku bahwa sang suami masih kerap memberikan setangkai bunga untuknya. Makanya nggak heran ya kalau sang suami Kang Ikang ini sampai pingsan 4 kali pasca Mbak Marissa ini meninggal dunia ya teman-teman ya, sampai lemes gitu. Ya emang seperti itulah namanya cinta yang cukup sangat kuat ya. Kehilangan sosok yang sangat dicintai pastinya ya membuat kita menjadi lemas. Inilah misteri sosok almarhumah Marissa Haque ternyata lahir di weton ini. Almarhumah Marissa Haque lahir pada 15 Oktober 1962. Diketahui wanita yang dikenal baik hati itu meninggal pada 13 hari menjelang hari ulang tahunnya yang ke-62. Dalam pandangan Jawa, kelahiran 15 Oktober 1952 memiliki weton Senin Wage. Seseorang yang lahir pada Senin Wage dikenal memiliki prinsip kuat dan keteguhan hati. Mereka tidak mudah goyah dan terkena pengaruh luar.
sehingga cenderung konsisten dengan apa yang diyakini. Orang dengan weton ini dipercaya sebagai sosok yang bisa diandalkan dan memiliki integritas tinggi. Ya, jadi dalam wetonnya Mbak Marissa ya teman-teman, ini ada dua pandangan ya, ada pandangan positif dan negatif. Yang kita bacakan ini pandangan yang positifnya, yang menurut saya pribadi cocok sekali dengan Mbak Marissa Haq ya teman-teman. Kita lanjutin di pemberitaan singkat berikutnya. Pantas saja almarhumah Marissa Haq dan Ikang Fauzi harmonis sampai usia 60-an. Inilah perjodohannya dari weton kelahiran. Almarhumah Marissa Haq lahir pada 15 Oktober 1962, memiliki weton Senin Wage. Orang yang memiliki weton Senin Wage diramalkan cocok menjalin hubungan dengan seseorang yang memiliki Neptu 16 ataupun 11. Neptu tersebut merupakan orang-orang yang lahir pada Senin Pon, Selasa Kliwon, Rabu Wage, Kamis Kliwon, Jumat Legi, dan Sabtu Pon. Diketahui suami almarhumah Marissa, Ikang Fauzi, lahir pada 23 Oktober 1959, di mana wetonnya adalah Jumat Legi. Artinya perjodohan antara Marissa dan Ikang Fauzi itu cocok dan akan selalu bahagia sampai maut memisahkan. Ya, jadi pemahaman Jawa itu memang masih banyak yang percaya ya terkait perjodohan itu dilihat dari primbon, dari wetonnya. Nah, yang saya lihat, yang saya pelajari dari weton Mbak Marissa dan Mas Ikang ini adalah bertemu. Wetonnya mereka tuh bertemu, cocok, berjodoh. Jadi kalau mereka langgeng gitu ya, tidak banyak isu-isu miring, itu adalah mungkin juga pengaruh daripada wetonnya itu sendiri. Dan alhamdulillah ya, walaupun mereka tidak banyak mendapatkan isu-isu miring terkait pernikahan ya, tapi namanya perpisahan itu mau tidak mau pasti akan terjadi ya, baik itu perpisahan karena ada orang ketiga atau faktor-faktor yang lain. Yang seperti inilah yang diharapkan oleh semua orang, berpisah karena umur ya, karena maut memisahkan. Nah, bukan karena orang ketiga ataupun yang lainnya. Ya, marilah kita doakan agar Mbak Marissa tenang di sana, karena saya pribadi ya yang baru mengenal sosok Mbak Marissa ini. Saya baca itu cerita-cerita beliau ya, berita-berita tentang beliau itu pribadinya sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Siapa yang gak pingin seperti Mbak Marissa? Mungkin Mbak Marissa ini adalah idola bagi seorang wanita-wanita ya, Kartini ya. Yang saya lihat beliau ini kayak Kartini ya, pejuang yang sangat luar biasa gitu. Bahkan pihak keluarga menyampaikan meninggalnya Mbak Marissa ini kemungkinan karena kelelahan ya, karena kalau dari penyakit katanya nggak ada riwayat penyakit yang kronis gitu. Buat Mbak Marissa, tenang di sana dan semoga amal-amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Ya, sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.